asal kita terima berdoa lah, kita berdoa saudara. Ayo mau latihan yuk latihan, monggo latihan. Atau senam jurusnya sama toh, pengasannya juga sama, nggak usah menggagapkan. Rasa yang benar kamu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat dulur-dulur jangan lupa ya like, comment, subscribe di channel YouTube PSHT Cabang Bungo Official, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar bisa melihat video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencaksilat Indonesia. Baik, kembali lagi dulur-dulur semuanya di channel YouTube Cabang Bungo 067 Official. Kali ini saya dengan Mas Rohan sudah berada di kediamannya Pak Riswanto selaku Ketua Cabang PSHT Bungo 067. Baik, langsung aja Pak Riswanto, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mas Fikri, Mas Rohan. Ya, Alhamdulillah. Nah, sebetulnya sudah lama nih kami ingin berkunjung ke kediaman beliau, tapi karena kesibukan beliau tidak ada senggang waktu, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa bertemu. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang biografinya beliau atau sejarah hidupnya beliau dari dulu sampai saat ini. Mungkin Pak Riswanto, banyak dulur yang belum tahu asal muasal aslinya beliau, aslinya sampean itu dari mana Mas? Daerah kelahiran beliau. Daerah kelahiran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik Mas Fikri, Mas Rohan, terima kasih atas kehadirannya di sini. Salam untuk semuanya, salam persaudaraan. Langsung saja, saya 52 tahun yang lalu Mas Fikri. Ya. 52 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 13 November 1970. Tepatnya di lereng Gunung Merapi, di daerah Magelang, Jawa Tengah. Ya. Lahirlah saya dari bapak saya Noto Suwarno dan ibu saya Samsudia, yang alhamdulillah ini sudah mendahului kita. Dan alhamdulillah saya dibesarkan oleh beliau dengan usaha payah sudah sampai saat seperti ini. Jadi sudah 52 tahun. Sudah tua Mas Fikri. Nah gitu. Berarti sampean lahir di Magelang. Di Magelang. Tahun berapa Mas? Maksudnya tinggal di Jambi. Ya, pada waktu itu tahun 85 ada program transmigrasi. Waktu itu bapak dan ibu saya ikut program transmigrasi karena di dulu itu orang di Jawa itu karena orang tua, karena kepingin anak-anaknya hidup lebih, dalam arti lebih luas pemikirannya, luas tanahnya mungkin ya, atau mungkin ya luas nanti pemikirannya, karena daerah baru peluang-peluang lebih besar. Salah satunya dipilih oleh bapak saya waktu itu di daerah Kuamang, Kuning, ini daerah ini. Kebetulan bapak saya mendapatkan, istilahnya kalau dulu kan jatah Mas Fikri, Mas Rohan, jatahnya itu kita tepatnya di Kuamang Kuning unit 19 ini. Itu tepatnya waktu tran pertama. Berarti tahun 86. Berarti langsung dari Magelang langsung dapat beratnya jatah lahan di ikut tran di 19. Di sini ditempatkan di sini bersama sekitar 70 kepala keluarga dari Magelang. Dan kebetulan kalau di sini kami juga yang terakhir, karena di sini ada saudara kita yang dari Ngawi ya. Memang kalau dulu Pengawi itu kan Ngawi, Sragen, basisnya saudara kita PSHT ya. Ya, kami kenapa juga PSHT itu di sini. Karena di sini ada saudara kita dari Ngawi, dari Sragen, Temanggung dan sebagainya. Berarti di tahun 86 itu belum selesai sekolah. Nah 86 itu kita belum selesai. Bapak Tran, saya waktu pas sekali
ada tamat dari SMP di daerah Serunggung. Waktu itu ada dua pilihan, Bapak berpikiran kalau ke Sumatera itu harus punya modal. Tentunya modal itu bukan hanya modal duit dalam arti materi, harus punya, ditekankan waktu itu punya ilmu, punya modal untuk hidup di sana. Salah satunya saya disekolahkan di suatu yayasan. Kami dari awal tidak ada di negeri, enggak. Kami pertama di madrasah, madrasah Ibtidaiyah, di SMP-nya juga di Yayasan Ma'arif, di STM-nya juga di Yayasan Ma'arif. Dan berkesempatan setelah tamat STM tahun 90, saya nyusul di sini, saya kepengen sekolah sebetulnya waktu itu. Dan oleh guru saya, mohon maaf Mas Fikri, waktu itu memang dipesan, tolong Pak Reswanto dilanjutkan sekolahnya sayang. Ya bukan sombong apa ya, karena memang dulu dan nilainya agak lumayan. Cuman kondisi Bapak di sini ekonomi belum stabil, sawit belum dapat, dan ekonominya hanya berada cocok tanam, nanam ubi, nanam kedelai, nanam padi, karena hanya cukup untuk makan saja. Akhirnya saya kuli ayah. Jadi membantu ayah, kuli sama ayah saja, sama saja. Bapak adalah dosen saya yang terbaik saat itu. Berarti Mas Riswanto ini memang dilahirkan dari keluarga yang sederhana, petani. Sampai sekarang sukses. Ya alhamdulillah Mas Fikri, kita yang ukuran sukses itu pada hati kita, syukur kita kepada Allah. Nah, ini mungkin langsung saja Mas, karena ingin kita gali selain dari biografi pribadinya, juga sejarah sampean itu mengenal PSHT itu di tahun berapa, apakah langsung memulai latihan pada saat itu atau seperti apa Mas? Ya, tahun 90 saya datang ke sini Pak, Mas Fikri, Mas Rohan, tahun 90. Kalau tidak salah itu ada tahun 92 atau 91. Saya masih ingat betul, ada saudara saya dari Ngawi, tepatnya Mbah Kiai Muhammad Toha yang jadi kepala desa waktu itu, mengadakan pengajian dan mengadakan atraksi PSHT waktu itu. Mungkin baru satu di Kuamang itu, pencak silat atau jenis perguruan. Waktu itu mulai dari situ saya melihat timbul rasa kepingin bisa pencak atau pencak. Karena waktu itu kan kita hanya belum sampai ke yang lain, hanya kepingin pencak, kepingin silat. Baik, bisa salto, bisa nendang, bisa mukul waktu itu. Kepingin seperti sudah melakukan atraksi, mulai itu saya kepingin. Masih ingat yang atraksi siapa? Waktu itu saya masih ingat betul. Waktu meskipun kalau tidak salah, Mas almarhum Mas Tarse, termasuk anaknya Mbah Toha sendiri yang sekarang juga sudah almarhum, dan saudara-saudara yang lain, kalau tidak salah termasuk Mas Wardi yang sekarang sebagai ketua 2 bagian ajaran di cabang kita. Masih ingat tak Mas, waktu tahun pertama sampai ikut PSHT itu tahun berapa? Nah, pada tahun 94 ya, 94 itu di sini diadakan latihan perdana kalau tidak salah. Perdana dalam arti menurut pengetahuan saya ya, perdana dan mengesahkan tahun 94 ya. 94 itu sebetulnya saya sudah kepingin, tapi belum ada kesempatan ikut. Karena waktu itu maaf ya, ajaran PSHT itu yang memang dibilang keras juga keras, tapi bukan kekerasan, dari sifat keraslah itu menggembleng kita, benar menjadi jiwa-jiwa pendekar atau jiwa kita itu berani, karena benar tentunya ya itu. Karena belum 94 ada berapa ya, belasan lah yang disahkan. Kami waktu itu masih nonton, baru 95 saya ikut latihan. Ya 95 awal itu latihan sampai setahun, akhirnya ya privat, karena umur saya kan sudah 25 kalau tidak salah itu, kita privat 1,5 tahun latihan waktu itu. Itu 1 tahun saya disahkan masih tahun 96 kalau salah, 95 maaf tadi saya ralat ya, 94 itu barisan mas-mas kita. Jadi latihannya 93
92 saya dengan atraksi itu, 93 ada latihan, 94 ada pertama di desa kita disahkan, 94 saya ikut latihan, 95 saya disahkan menjadi warga tingkat 1 di desa ini bersama 7 orang saudara saya. Kalau kata orang dulu itu tunggal kecernya 7 orang gitu. Nah, Masih ingat nama saudara lettingnya itu Mas? Kalau saudara kita insya Allah masih satu Pak Winarto, sekarang itu sudah pegawai dari BPP, sekarang sudah pensiun. Pak Wagimin, Pak Warno SPD, kebetulan Allah lebih sayang sudah mendahului kita. Terus ada Mas Pardi, Mas Arif, Mas Yatno Ginggong itu termasuk satu letting itu saya. Berarti latihan di 94, Disahkan 95. latihan 95. Nah kalau dulu ngeliat video sebelumnya yang disahkan di 94 di desa ini itu Mas Yadi ya. Ya Mas Yadi itu termasuk dia pelatih saya. Ya. Termasuk maaf sebelum kita pecah juga ada Mas Olek, Mas Yadi, Mas Gito, Mas Sigit dan yang lain. Itu Mas Komar itu termasuk dulu pelatih saya. Mas Yadi yang sekarang jadi Dewan Pertimbangan cabang kita itu. Nah setelah sampai disahkan 95 ada nggak pengalaman sampai dalam berorganisasi ataupun ada waktu pengalaman dari siswa sampai disahkan? Ya waktu pengalaman dari siswa memang mungkin dapat dibilang keras juga keras, cuman kan kondisi kita waktu itu maaf banyak saudara kita sesama latihan itu kan banyak yang tua. Ya. Mungkin kakak-kakak pelatih masuk pelatih itu lebih ke bijaksananya, lebih ke kedewasaan atau ke jiwanya, jadi fisik atau mungkin lebih berkurang daripada yang muda-muda. Memang ada dua itu yang tua stop, yang muda terus. Nah itu salah satu bentuk pengelompokan umur aja, tahu materi sama. Setelah saya tahun 95 sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga kita harus mengembangkan. 96, 97, 95, 96 saya kalau tidak salah mengesahkan itu. Mengesahkan satu orang, maaf itu yang saya pegang sendiri. Iya. Pernah mengesahkan satu orang di sisa sini. Ya saya pegang sendiri dan setahun berikutnya ada 3 orang. Yang memang tanda kutip kalau sekarang orang berbicara itu pelatih tetap. Memang megang dari awal sampai akhir, sampai mengantar adik-adiknya. Kebetulan yang terakhir itu cewek, jadi sampai ke Tebu waktu itu mengantar karena berhalangan itu suka duka kita. Di balik ada jadi pelatih tetap itu kepuasan tersendiri. Seandainya kita tidak memegang siswa, kita tidak akan hafal atau mampu salah satunya dengan senam jurusnya. Tapi kalau dengan kita memegang siswa, tentunya ada hal positif. Sebenarnya kita kalau tidak tahu buka buku, mau menambah mesti buka dulu. Kalau tidak paham tanya saudara. Sempat saya itu di sini pas sendiri, latihan sendiri itu ada materi kan sudah dijadwal itu harus tambahan sampai sekian, jambon hijau sampai sekian. Kadang saya juga ya namanya manusia kan lupa. Saya berkesempatan lari ke tempat rayot. Hanya kepingin menyamakan persepsi tentang senam dan jurus, balik lagi kasihkan ke adik-adiknya itu. Nah, memang iya ya Mas Rohani, maksudnya kalau udah jadi warga belum pernah mengantarkan siswa ke pengesahan memang lain. Iya, betul. Dan kalau misalnya kita sudah pernah mengantarkan siswa ke pengesahan juga lain. Memang secara kepribadian kan membentuk juga gitu. Ya memang sudah tuntutan naluri ya, tuntutan organisasi, kewajiban adik-adik sanggup dan siap mengembangkan kan itu selalu itu waktu mau disahkan itu. Mengembangkan kalau tidak ada latihan, tidak melatih ya bagaimana mengembangkan, tidak cari siswa ya bagaimana mau kita mengulas. Yakin dan percaya sekarang kan menjadi masalah itu kadang setelah jadi disahkan itu kadang ya maaf lah, apalagi namanya kita batisau atau apa kalau tidak diasah ya pasti akan tumpul. Itu selalu filosofi saja. Gimana caranya ketemu saudara, datang di tempat latihan. Itu masih ingat nggak sampai waktu masih tahun 94 95 itu tempat latihan di mana Mas? Tempat latihan kita di SD waktu itu. SD
di SD satu Yang bawah apa yang atas? yang di atas. Oh, yang di atas. 185 dengan keterbatasan fasilitas. Maaf ya, kalau sekarang kan maaf tinggal ceklek, tinggal engkol. Dulu itu masih paku petromak. Petromak. Ada sejarah atau filosofi tersendiri atau kepastian kalau petromak itu. Dan kita kalau pas hujan, dulu kan hujan-hujan itu udah halangan bagi kita latihan hujan ya hujan-hujanan. Lalu begitu selesai dower, selesai senam jurus, nah ngumpul di lampu petromak itu. Nah terasa persaudaraan, terasa hangat, hangatnya ya hangat. Ini kadang kulit tangan ketemu tangan itu rasa hangat. Apalagi dengan hangat lampu petromak gitu kan, nikmatnya segitu persaudaraan itu. Itu selama berapa tahun sampai itu mengabdi di organisasi untuk mendidik apa siswa itu, Mas? Nah setelah itu maaf karena itu terjadi waktu itu saya kan berkeluarga itu ya ada kalanya memang kita yakin bahwa setiap orang, setiap insan pasti ada kendala, ada masalah, ada selain cobaan. Saatnya dulu maaf saya sampaikan, istri saya itu dulu paling benci dengan Nesa. Pernah saya latihan di rumah itu ya, maaf cerita ya. Latihan di rumah itu marah istri saya waktu itu. Tapi saya tidak ambil pusing, saya selalu berdoa, berupaya. Semua istri saya itu saya ajak ke tempat pengesahan, ke tempat latihan. Waktu itu saya ajak di saat Batu saya ajak itu. Ya ternyata di situ saudara banyak, acaranya sakral. Begitu rasa kentalnya apa ya? Kumpul sedulur ya waktu itu. Saya tidak yakin, tidak percaya waktu itu istri saya itu tiba-tiba malah Pak tak melu latihan ya kan gitu. Itu suatu sentuhan gitu. Ya saya juga kembali kepada yang mau menjalankan. Akhirnya singkat cerita, alhamdulillah termasuk istri saya sekarang salah satu menjadi warga tetap Persaudaraan Cabang. Setelah itu juga saya punya anak saya juga alhamdulillah sudah jadi warga. Punya menantu alhamdulillah ya, menantunya warga juga. Warga pendekar. Berarti ya sempat mengabdi cuman terkendala waktu itu, terkendala kondisi keadaan. Ya memang kalau kita lihat juga hampir semua lah nampaknya kendala warga sudah menikah pasti ada saling memahami. Ya, kita hanya berdoa dan berupaya bagaimana. Kalau kita berdoa kata Allah itu siapa mau berupaya berdoa insya Allah akan mengabulkan. Sebenarnya itu. Ya, kalau sampai masih ingat saat disahkan 95 itu masih ingat nggak Dewan Pengesahnya waktu itu? Ya waktu itu kita masih maaf ya, Dewan Pengesah itu kita masih satu ya, belum kan mau bulan 5 kan belum ada seperti ini. Kita masih ada di Mas Edi yang almarhum dan Jani. Mas Tasib belum. Ada Mas Pur ya. Ada Mas Ismun, Mas Tris. Terus masih ingat betul waktu itu Mas As. Mas Azhar Budiwiono sekarang ketua cabang yang di Sukabumi itu mana? Ya di Jawa Barat. Jawa Barat. Ya itu, ya maksud Mas As itu. Dan ada sejarah sedikit dengan Mas As waktu itu. Waktu ada Mas As kan istrinya orang Poluan itu. Nah dia dekat dengan Polres. Siapa yang mau cari SIM? Saya pertama itu minta bantu Mas As untuk cari SIM itu cerita kedekatan. Ya karena mungkin ya ada niatan didekatkan sampai sekarang dengan beliau. Beliau masih sehat ya. Nah tempat almarhum juga dekat juga ya dengan Mas Asif. Ya almarhum Mas Tarsi itu kan anak dapat dikatakan memang waktu itu ya Mas Tekno sebetulnya. Kalau saya sejarahnya ya Mas Tekno, Mas Tarsi itu anak kesayangan, bukan kita membedakan persaudaraan ya. Karena kepengen kan generasi. Mas As juga kepingin selain Mas As di Bungo ini ada warga tingkat 2, salah satunya lah Mas Tarsis sama Mas Tek yang di Gadang-Gadang. Dan sempat memang latihan dan alhamdulillah memang jadi warga tingkat 2. Nah kalau setelah ya mengabdi, kalau saya pribadi kan
nggak tahu waktu itu Iya. karena sudah tidak di Kuamang. Ya. Waktu itu ke Bandung dan sempat dengar juga bahwa ketua cabang yang setelah almarhum waktu itu sakit dan maksudnya tidak Aktif lah. tidak aktif, itu dilanjutkan oleh Pak Riswanto Ya. kan gitu. Nah, trap 2 juga. Nah, itu ceritanya seperti apa Mas? Karena ya sebagian saudara kita yang beda pilihan di seberang sana banyak yang beratnya yang ngomong-ngomong negatif lah, kok Ya. bisa sampean yang Ya. naik kan gitu. Ya. Sedangkan masih banyak nih yang lain gitu. Yang potensi atau mampu kan gitu. Ya, mungkin saya sedikit bercerita ini, saya tambah, saya kurang. Ya. Kita belajar dari mulai kita mungkin ya, saya tidak tahu mengapa saya dipilih atau ditunjuk oleh beliau melalui kan. Tapi sebelum saya boleh bercerita, sebelum di PSHT waktu sampai sekarang saya memegang suatu organisasi yang tidak kecil juga Ya. memegang suatu organisasi namanya koperasi. Ya, alhamdulillah secara nasional koperasi kita itu diakui Ya. ada prestasi internasional. Alhamdulillah pernah ketemu Pak Presiden, kalau Pak Menteri, mulai Pak Menteri Syarif Hasan, Puspayaga itu sudah biasa ketemu Pak Menteri. Ya. Nah, berawal dari itu tahun 2019 kan Mas Tarsih kondisinya sakit ini. Oke. Nah, beliau kan berpikir siapa ini yang kira-kira bisa di organisasi. Banyak saudara kita yang pintar atau mampu dalam bidang ajaran, dalam bidang mungkin dalam pencak, itu banyak. Tapi organisasi ini kan memang setelah kita ada badan hukum, badan namanya sudah dilegalkan itu kan harus organisasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Salah satu mempunyai tujuan kan gitu. Organisasi itu bukan hanya pintar silat saja, pintar istilahnya kita memecahkan batu, memecahkan dragon, es batu dan sebagainya. Tapi organisasi itu memang tertata dengan rapi. Pengalaman saya, organisasi itu berjalan itu ada 3 unsur. 1 angkutan, 2 pengurus, 3 kalau di kita koperasi badan pengawas. Kalau di PSHT ini badan pertimbangan, Dewan Pertimbangan Cabang itu sebetulnya sama. Ya akhirnya saudara-saudara itu mencari sosok yang memang yang sudah pernah atau pernah memegang organisasi yang notabene yang bukan kita masuk mengundurkan diri Mas ya, memang sudah berjalan. Maka jatuhlah waktu itu pikiran ke saya. Tapi saya itu waktu dipanggil Mas Tarsih, saya hanya satu, apa isoh Mas kan gitu. Kan gitu. Mas Tarsih tidak banyak isoh. Langsung satu Saya, kata. Ya, isoh. Cuman itu diulang cuman isoh. Dengan mantan yang saya juga tidak mau beliau itu lebih kepikiran. Kalau sempat saya tolak, saya tidak mau karena beliau waktu itu sakit. Apa hati beliau nanti ke depannya kan nanti kalau sempat tidak ada yang mau memegang ini dan meyakinkan saya, dan ini motivasi bagi saya. Beliau berkata bisa, saya yakin doa beliau, harapan beliau, dengan restu beliau, dengan kerjasama kita sesama warga organisasi itu sesuai apa yang pernah saya lakukan di koperasi ini akan insya Allah akan bisa berjalan. Karena organisasi kan bukan milik seorang, milik bersama. Maju mundurnya bukan ke kita, bukan dipimpin, meskipun memimpin juga punya andil dalam memajukan suatu organisasi. Tapi kalau pemimpin tidak bisa, pemimpin itu kan memegang amanat ya, bukan sebagai penguasa, bukan harus gini. Pemimpin itu banyak amanat. Ini tolong dijalankan. Ini anggaran dasarnya. Ini kita punya ini. Kita punya anggota. Salah satu kelemahan kita waktu itu, saya sempat tanya, ya bukan saya tidak menyalahkan yang sudah ya, karena kan belum tertata dengan rapi. Salah satunya pergantian ketua cabang selalu tidak ada otentik, tidak sertakan dengan serah terima. Yang terjadi ya seperti ini. Ketua cabang dulu masih menganggap ketua cabang dulu mengajukan izin atas nama cabang menuju dianggap dia itu yang berperan. Seharusnya waktu dia, contoh itu Mas Nardi itu ketua cabang, tapi waktu diganti hanya diganti,
tidak ada serah terima. Ini loh saya punya aset PSHT, diteruskan siapa. Iya. Nah itu salah satu PR kita ke depannya, tertib administrasi. Anggota kita banyak, saya sering ditanya dari pusat tuh, Aris, anggota PSHT cabang Bungo berapa? Orang kabupaten, orang Polres, Polsek kan dia kan itu. Saya hanya bilang banyak, tapi jawaban banyak itu tidak mewakili. Kalau kita benar sebut. Contoh saya punya anggota audit berapa Pak? 1.530 karena terdaftar dalam. Nah ini kelemahannya kita ada sebetulnya, tapi belum tertata. Oh, pengesahan 2017 sekian orang dari sekian rayon, 18 seharusnya itu makanya itu seperti itu. Makanya mengapa Mas Tarse ya memandang saya melalui pertimbangan yang lain. Dan sebetulnya tidak dalam arti itu apa ya, kalau bilang orang Jawa itu wong legan boleh ngomongan gitu. Karena saya yakin, percaya dan memang sadar jadinya di organisasi PSH itu organisasi sosial. Boro-boro mencari kehidupan di organisasi, justru tugas kita adalah bagaimana organisasi PSH itu benar-benar bisa hidup. Namanya menghidupi, tentunya kita harus berkorban, ya kan? Menghidupi, mama kita memelihara kambing, sapi, menghidupi harus kita yang nyari makan untuk hewan itu. Kalau kita sebagai pengurus, kita ya harus berupaya bagaimana organisasi hidup, mengorbankan waktu, tenaga, kadang materi, Berarti harusnya berorganisasi itu menghidupkan organisasi, ya. Tidak numpang hidup. Jangan mencari kehidupan. Ya, jangan. Karena ini sosial, tidak ada uangnya di organisasi itu. Kita banyak yang dikorbankan sebetulnya, Mas ya. Ya kalau saya pribadi, ya bukan artinya saya sekarang lagi duduk sama Pak Aris terus berbicara baik itu tidak, maksudnya tepat apa yang diputuskan oleh almarhum Mas Sutarsi itu memilih Pak Riswanto yang sudah kita semua sudah tahu, khususnya di Bungo bahkan sudah nasional itu tahap paham sepak terjang beliau di bidang organisasi, dan di ketua satu bidang organisasi juga Mas Sugiono. Sangat ya tepat dengan sepak terjang beliau. Di bidang ajaran juga Mas Wardi, ya. Di Dewan Pertimbangan ada Mas Imam Soli, juga sesepuh kita. Terus perintis juga di cabang Bungo bersama almarhum. Jadi komplek, ya. Siap. Ya. Secara organisasinya sudah ada master-masternya, bidang ajaran juga sudah ada master-masternya. Kalau ya betul Mas Putri, contoh kita ibaratnya tidak usah contoh itu yang sulit lah, makanan saja lah Mas Putri. Tahu gado-gado kan? Ya. Gado-gado itu enak kalau ada cabai yang pedes ya. Ada timun yang lembut, ada ya sejenis makanan yang lain campur jadi satu. Sama di PSHT ada yang memang menguasai ajaran. Ada yang menguasai penghasilan prestasi, ada yang menguasai organisasi, ada yang menguasai istilahnya hubungan masyarakat, hubungan dengan pemerintah, dengan yang lain. Itu sama dengan gado-gado, kalau dijadikan satu akan dasar, sama dengan akan enak. Kalau timun tidak ada enggak. Timun itu kan orang lemah ya, tapi kalau jadi satu akan dasar dengan kelembutan, dengan hati. Ada yang memang ya ada cabenya Mas Rohan, ada yang pedes. Nah itu contoh saja. Tapi kalau jadi satu akan hebat, akan enak, akan dahsyat, saling mengisi. Ada 5 prinsip Mas saya pegang itu. Itu mungkin sebagai saya sama dengan saya memegang koperasi. Ada prinsip sukses. Satu itu kebersamaan. Nah, bersamaan dengan siapa? Antar warga, ayo bareng-bareng. Jangan kembali kepada ajaran. Warga itu tidak memilah ras, tidak memilah agamamu apa, dari mana, dari Padang, dari Jawa, dari Magelang, dari Boyolali, itu kebersamaan. Ayo berdekat dalam suatu persaudaraan. Kedua, taati aturan yang ada. Anggaran dasar PSHT seperti apa? Pengelola atau ya, pengurus yang amanah. Ya gitu ya. Pengelolaan secara demokratis, pengelolaan secara transparan.
Kalau kan meskipun tidak badan keuangan ya RSAT, tapi suatu ketika ada uangnya, Iya. meskipun maaf tidak banyak. Contoh di pengesahan kita ada iuran, ada biaya, meskipun kecil, kalau itu kita sampaikan kepada warganya, kepada yang lain, ketimbul kepuasan, itulah akan mempererat, akan menguatkan ekonomi kita. Tapi kalau tidak transparan, tentu saja nanti efek dari itu semua pasti akan ada yang saling menggunjing, saling curiga, karena tidak ada transparansi. Ini harus transparansi. Ya, harus transparan. Ya mungkin memang sebetulnya ya yang nampaknya emang harapan dari almarhum Mas Sutarsi itu ya memang menginginkan cabang kita yang memang betul-betul kuat ya Mas ya, secara administrasinya, secara ajarannya. Kalau dulu kan semua beliau yang pegang, karena ya beliau juga yang menguasai saat itu, memang semua menguasai, walaupun ya ada sedikit secara administrasi waktu dulu memang kurang ini Mas, setelah sampai dipilih waktu itu langsung ditunjuk sama almarhum Mas Sutarsi, itu langsung jadi ketua cabang atau waktu itu gimana Mas runtutannya? Nah, waktu itu tahun 2019 di perapatan cabang kita, karena kondisi Mas Sutarsi lagi sakit dan dinyatakan maaf tidak secara langsung tidak bisa menghandle. Ya. Meskipun waktu itu memang waktunya memang sudah masanya sudah hampir habis. Ya. Dan pengurus yang maaf ya sebelumnya itu tanda kutip ya maaf ya kurang aktif, makanya diadakan perawatan cabang. Ya. Waktu itu saya belum ketua, masih wakil ketua 1 bidang organisasi sesuai dengan yang dipandang orang sesuai dengan jurusan saya. Kemampuan saya Mas Tarsi masih waktu itu masih itu. Saya jadi wakil ketua 1 2019 kan gitu dipilih itu. Setelah Mas Tarsi itu mungkin 2020 ya. Nah, setelah Mas Tarsi meninggal, nah makanya di perapatan cabang istimewa ya kalau Gresik gitu. Iya. Tapi perapatan cabang khusus dengan mengajukan, karena ini kan kosong ini. Makanya saya waktu itu secara aklamasi oleh sekretariat itu dinaikkan melalui keputusan perapatan cabang itu khusus itu segera PL pergantian antara waktu dari 1 menjadi ketua cabang. Ceritanya itu Mas Tarsi itu waskito, nanti waskito ya. Waskito itu pemikirannya sudah tahu istilahnya. Maaf, saya mungkin tidak lama lagi sudah dikenal beliau, beliau sudah mempersiapkan. Sampai saya cerita maaf Mas Widya, ditanya tadi waktu itu saya jadi kan dipanggil Mas Tarsi, saya pribadi. Mas Tarsi bilang pokoknya bantu uripke organisasi besar. Nah, ini seperti kata tadi, apa sakit loh Mas iso wes. Nah, itu ada program waktu itu, ada program tingkat 2. Wes besok latihan, saya kan kaget itu. Iya. Latihan apa meneh? Latihan. Gue tidak tahu kalau ada mau latihan, dibilang latihan itu latihan tingkat 2. Iya. Loh, saya terkejut, saya tidak tidak kepikir ke situ. Tingkat 2 itu tidak kepikir ke situ. Kan gitu. Sing rekomendasi aku kan gitu. Itu latihan. Kowe Mas Wardi dan cari lagi saudara waktu itu sama enggak mau Mas. Sama enggak mau. Karena kenapa? Mungkin pertimbangan saudara itu kan memang benar. Tingkat 2 itu bukan harus dibuat sakti, tidak. Justru sebagai panutan. Nah, kata panutan inilah yang sulit. Saya masih merasa manusia biasa banyak hilang, banyak salah. Maaf tanda kutip, saya masih meskipun sudah umurnya 52 kan juga mudanya masih. Maaf tanda kutip masih kepengin lirik kan gitu kan itu. Itu tantangan bagi saya. Tapi kapan lagi kita mau berubah baik? Sama dengan haji. Ada
kadang aku belum siap haji, kapan nunggu mati. Sama itu sama maksudnya. Sama dengan PSHT, kalau kita baik ya kita inilah mungkin jalan saya. Saya waktu itu sampai dikasih sama Staris cerita banyak masalah ini sampai saya memutuskan ya terakhir siap langsung gitu. Karena enggak, Mas Tarsi tidak mau dia ragu-ragu, siap. Ya demi PSHT cabang Bungu, demi Mas Tarsi, kemudian kondisi sakit tidur di kursi yang layak tahu lah risiko yang itu kan, dengan kondisi masih sakit tidak mau dia terpikir kan gitu. Biar lebih senang kan biasanya kan nanggi sejumlah dawuh orang Jawa itu kan akan menjadi semoga jadi obat. Doain saja Mas, ya sudah latihan sama Mas Wardi sama Mas Iman, kita harus terus seperti itu. Ya itu maksudnya nggak banyak orang tahu kan Mas cerita itu sampai punya histori pribadi dengan Mas Tarsi almarhum kan. Iya. Yang orang tahu kan kok tiba-tiba muncul nama itu memang dipanggil langsung ke rumahnya beliau pokoknya ya kita sebelum ya maksudnya kan ya tolong kembangkan organisasi seperti kowe membantu organisasimu. Aku yakin kowe iso. Kowe ngejeni wong akeh semono dengan duit yo kae miliaran kono iso. Mosok Esa ra iso. Esa dia di amu kan. Nah saya selalu warga Esa ya itu. Karena amanat saja ya saya berupaya. Ya semoga dengan kerjasama kita kan sering saya sampaikan di forum-forum organisasi ini kan bukan bisa besar, bisa berkembang, bisa maju dengan kebersamaan. Itu memang benar Mas Fikri, alhamdulillah. Sekarang cabang Bungu ini sudah mempunyai gedung. Iya. Nah, mulai berdiri ini termasuk predikat baik lah. Nah itu Mas Rohan, salah satu Mas Rohan target saya. Karena suatu pemimpin harus punya target ya. Contoh saya di organisasi koperasi badan lembaga keuangan saya punya target, saya harus punya untung sekian miliar kan sama. Di organisasi saya juga punya target, sekian tahun saya harus mengetahui jumlah anggota saya berapa, jumlah anggota PSHT cabang Bungu itu berapa. Melalui apa? Melalui rekap data. Yang pernah saya sampaikan itu di cabang di 19 berapa orang, di Raya ini berapa orang. Kalau hanya ditanya sekian, tidak ada data pendukungnya, sama juga bohong. Itu berapa orang, terus siapa saja. Kalau perlu nanti sampai ke tingkat, ini tingkat pekerjaannya, ini pelajar, ini petani, ini pegawai, jika perlu. Karena kepingin kalau ingin besar kita punya target, dan mungkin contoh langsung membantu kita ya. Salah satu saking anggota kita ingin punya rumah. Ibarat keluarga Mas Fikri, ibarat dari rumah itu mau pulang kemana? Tempat kita bercurhat, kita tempat menyimpan barang kita. Kalau tidak punya rumah, tidak punya sekretariat, kalau kita padepokan akan jadi apa? Kita gemburkan tertib administrasi, tapi tidak punya tempat. Kita punya kursi, kita punya ubur rampil untuk pengesahan, kalau tidak punya tempat. Karena tahun berikutnya bingung lagi. Oh iya di tempat sana boleh meneh, sewa meneh. Tapi kalau punya tempat tinggal, ada petugasnya sendiri. Bagiannya kan ada itu, ngurusi ubur rampil. Kan enak. Kita punya tempat, tidak ada bingung lagi. Jadi makanya saya targetnya harus punya padepokan di jangka waktu. Sebenarnya saya targetnya selama saya menjadi ketua cabang 5 tahun dan target saya, tapi alhamdulillah 3 tahun sudah bisa ditempati. Kemarin sudah ditempati pengesahan sampai kemarin kalau tidak salah 250-an ya. 250-an muat, alhamdulillah. Masih ingat dulu pas saya waktu 95 saya berkesan di lapangan di tenda biru ditarik-tarik kursi SD. Dengan sekarang lebih nyaman gitu ya. Bukti kerja nyata dari beliau dan pengurus tentunya dan dulur juga saudara-saudara cabang. ya
selain semua aspek-aspek itu betul-betul bekerja sesuai porsinya, juga hasil kerja nyatanya ya gedung Iya, ya, betul. ya, kita nggak nyangka juga dalam waktu kurang lebih 3 tahun ya sudah bisa ditempati, sudah bisa dipakai oleh adik-adik kita yang pengesahan di tahun kemarin ya. Iya. Alhamdulillah sekarang udah mulai ketutup atasnya. Tidak rapatnya itu Mas Fikri. Mengapa bisa berjalan? Karena transparansi. Iya. Bukan hanya manajemen, kita kan memang benar-benar manajemen. Manajemen kan seni. Seni menggunakan tenaga orang lain demi mencapai tujuan. Saya punya tujuan gedung, kalau saya yang masang bata sendiri ya lempoh. Makanya pakai seni. Oh, ada tukangnya, ada yang bagian cari bahan, buat panitia. Laporan habis berapa? Alhamdulillah kan sudah kita laporkan. Orang tidak nyangka kurang miliar, ternyata baru 600-an kan? Iya. Kan gitu. Kan dikira karena administrasi. Kalau dikira kita kurang miliar Mas. Baru 1 miliar kan, baru sekitar 6,5 karena memang otentiknya ada. Dari mana dananya? Dari pengesahan, dari iuran warga, dari iuran siswa, dari donatur, itu konsep-konsep seperti itu. Ya, organisasi ini lebih berkembang. Ya, mungkin selain dari ya salut juga sih Mas, maksudnya dalam kondisi ya kita sama tahu semua kondisi organisasi kita seperti ini, dari pusat sampai cabang sampai rayon terbelah menjadi 2. Itu pas ya sampai naik, sampai megang tongkat estafet langsung dibenturkan dengan organisasi yang seperti ini. Tapi tidak apa ya? Menggemingkan lah. Membuat kita patah harap. Tetap berjalan sampai saat ini. Ya, mungkin dari sampean sendiri selaku ketua cabang Bungo PSAT 067 sikap apa Mas untuk menyikapi? Memang itu perlu kita sadari bahwa ini adalah, kalau kita percaya agama, ini memang sudah kehendaknya. Kata agama, kata Al-Quran itu, semua yang ujian atau yang diberikan oleh Allah semata-mata untuk mendewasakan diri, menguji diri kita. Dan Allah akan menguji itu sesuai dengan batas kemampuan. Hanya itu kita sadari aja, itu ujian dari Allah, mengapa harus kita sesali? Di balik ini pasti semua ada hikmah. Dengan perpecahan, meskipun dari 2 kubu, kita jadi akrab, lebih akrab kan? Ayo kumpul. Kalau kita leha-leha, kadang tidur di rumah. Tapi dengan ada seperti ini kan kita lebih semangat dan sadar. Itu ada positifnya juga. Contohnya benar positif persaudaraan ya. Meskipun dalam perpecahan ini, ya saya berharap-harapan saya kembali kepada ajaran. Saya tingkat 2 itu kan perpanjangan tangan dari majelis luhur. Waktu saya pisahkan, tugas saudara adalah memimpin, membawa umat beragama, membawa saudara kita ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran kita di luhur. Jadi kalau bicara mengajar lebih tinggi lagi kan, saya pernah ketemu Mas Wion. Memang saya sowan. Waktu itu Mas Wi saya aturkan dengan segala kekurangan saya. Mas Wi, saya dari cabang Gunung, saya ketua cabang, rumah saya di bilang, oh cedak gini. Iya Mas, tapi maafin saya itu ketua cabang tapi tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa kan. Saya diketawain. Umurmu sepiro? 51 artinya. Kamu itu sudah belajar banyak sebetulnya. Harapan beliau sebetulnya ajaran itu ya hati kita islah moco, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita berikan kepada diri kita, apakah perbuatan kita itu sudah betul, apakah kita sudah bermanfaat dengan orang lain. Dan intinya biar Mas itu manusia yang baik itu yang bermanfaat untuk orang lain. Saya pernah selorong loh Mas Fikri.
yang tentang ajaran-ajaran ilmu-ilmu itu diguyu malah Arab ki apa kan gitu. Kalau zaman dia zaman penjajah memang dibutuhkan. Masa itu persaudaraan. Ayo moco diri, kita sudah betul ingat diri, kita bahwa nanti akan kembali. Bersiap belum? Sempat gitu Mas. Itu yang ajaran sebetulnya. Dan ajaran itu kan bukan ajaran kan ya Mas. Kita bicara dengan katanya Madiun, katanya apa? Memang pusat kita kan Madiun. Tapi ajaran Islam di hati kita. Meskipun kita punjer, meskipun kita marwah, kalau ajaran kita bukan ajaran budi luhur, maka itu ajaran Islam. Dan kita juga selama ini belum pernah kok sampai Madiun begitu. Aku belum pernah. Tapi saya meyakini ajaran Islam itu budi luhur. Budi luhur di hati kita, di lingkungan kita, jadi contoh orang banyak, jadi panutan orang banyak, tingkah laku, perbuatan, omongan itu jadi kita. Apalagi sebenarnya ya saya maklumi lah saudara kita yang muda kan terpancing emosi, terpancing provokasi, itu bagi saya ya saya sini menurut dinamika organisasi. Tapi saya tetap saya mengajak terutama di cabang ini, ayo kembali kepada ajaran, itu saling ngasih, saling asah, saling menghormati. Toh siapapun yang pernah dipecat itu adalah saudara kita. Tidak ada kalau pimpinannya ini bukan saudaranya kita, tidak ada. Kalau masalah pimpinan itu kan masalah pusat, biar selesaikan. Cuma di bawah kita persaudaraan, berukun persaudaraan di hati kita. Mengalah bukan berarti kalah. Prinsip toh. Kalau malah prinsip ya kita belari sampai mati. Tapi kalau hanya sepele, kalau Mas Wi bilang nak gede cilik, nak cilik dihilangke, nak utang ya nak gede ya diringanke, nak ringan ya dilunaske kan gitu. Bahasanya seperti itu jadi enak semua. Adem enak. Memang apa harus kita buang energi atau tenaga? Akhirnya pikirnya panas, darah tinggi, malah kita punya keluarga loh. Gitu. Kalau dari PSHT kita punya keluarga, punya anak, punya istri dan sebagainya. Dan di lingkungan kita itu saudara kita. Apalagi dengan saudara terdekat dan rukun. Siapa nanti yang akan menghibur kita? Siapa tahlilan yang akan kita undang? Kalau punya hajat siapa yang mau membantu? Itu contoh-contoh yang nyata. Kita harus dalam arti kalau saya berbuat baik kepada dirinya, kepada orang lain, itu kan ya pesan untuk saudara kita khususnya di cabang Bungo, ya biarlah konflik ini tentang kepengurusan, tentang ketua umum kerjanya pusat, karena mau gontok-gontokan seperti apapun kita di bawah tidak akan bisa merubah, tidak akan menyelesaikan masalah. Gitu. Walaupun sebetulnya kita sendiri di cabang kita ya santai aja, cuma kadang pihak sebelah kan terus gencar mencari mempengaruhi gitu. Untuk dulur jangan terpengaruh, tetap konsisten dengan apa yang sudah kita waktu latihan, waktu ajaran-ajaran yang sudah kita terima, itu kembali ke situ. Walaupun ibaratnya beda pilihan, ya tetap mereka juga saudara kita. Walaupun mereka menganggap kita bukan lagi saudara. Monggo itu urusan mereka. Tapi gitu. Kalau kita selama kita satu PSHT, satu lambang, satu hati, PSHT, satu kecerahan itu saudara. Kalau mereka tidak menganggap kita, no problem. Meski kita juga hidup tidak minta beras mereka, tidak digaji mereka kan. Ya mungkin terakhir Mas, kita semua tahu umur dari PSHT sendiri tepat di bulan September besok kan tepat 100 tahunnya PSHT, dan itu bukan umur yang sedikit ya. Mungkin dengan organisasi lain kita juga salah satu organisasi tertua 100 tahun, dengan NU pun beda 2 tahun kan salah.
Nah itu harapan dari sampean selaku ketua cabang khususnya di cabang Bungo ini, harapannya seperti apa Mas? Ya. Yang pertama harapan kita atau saya ya, dengan umur bertambah umur tentunya kita akan lebih dewasa, harus bisa kembali kepada apa itu namanya ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh pendahulu kita. Kalau bilang kita itu sanat ya, mulai Kyang Suro, Ki Hajar Harjoutomo, ada Imam Kusupangat, ada Mas Tarmazi, dan sampai sekarang gitu. Saudara kita harus selalu mengingat perjuangan ya, 1 abad ya. 1 abad kan enggak 100 tahun kan enggak. Udah seumur kita aja, orang hidup paling 63 itu 100 tahun. Itu tidak lepas dari perjuangan beliau-beliau pendahulu kita. Kita selalu hormat, selalu menjaga nama baik PSHT khususnya. Beliau berjuang dengan darah, berjuang dengan bukan hanya berjuang melatih saja, karena berjuang cuma melatih. Memang berjuang dengan tenaga, dengan darah, nyawa. Ya maaf kalau kita bahasa ajaran, lawan itu ndak gemen-gemen. Lawan nampak, lawan ndak nampak kalau dulu itu bisa sadari ya. Itu perjuangan beliau. Tentunya sampai mengapa bisa besar karena memang bisa diterima oleh masyarakat dan ajarannya benar-benar tidak menyimpang dari ajaran agama manapun. Ya itu ya, mari bersama-sama lulusan Jawa Timur dari 1 abad, mari kita introspeksi diri. Jangan lupa diri. Lupa diri itu ya aku tidak lalu aku sopo sing itu dari mana. Kalau bahasa sing keren ya hidup juga kan harus ingat toh. Kita lahir, kita hidup di dunia dan akan mati. Itu kita dengan orang tua contohnya yang harus selalu menghormati. Dengan guru-guru kita di PSHT kita harus selalu ingat. Caranya gimana? Ya selalu menjaga ajaran ini tetap baik. Jangan bisa tawuran, gelutan, keroyokan, jangan itu. Jadi kalau bisa jadi ketua RT, PSHT camat, PSHT bupati, PSHT kalau bisa menjadi contoh. Jadi panutan kan di depan ini. Ya maaf ketua KUD, maaf ya Mas Rudi ya. Maaf ya. Dan ketua-ketua yang lain dari PSHT ini bisa diterima oleh masyarakat. Kalau kita tidak baik, tidak mungkin dikasih amanah. Tidak akan jadi camat, tidak akan jadi bupati kalau kita baik. Itu ya, seperti tahu diri, introspeksi diri, jangan lupa diri, lupa dengan pendahulu-pendahulu kita yang sudah berjuang untuk bersatu. Ya itu tadi pesan dari Mas Riswanto untuk menyambut 100 tahunnya PSHT, khususnya kita warga-warga PSHT cabang Bungo 067 ya harus mawas diri kita harus mengingat asal kita dari mana. Lur yang di sebelah asal kita dari mana ya. Tidak usah gontok-gontokan lah. Gontok-gontokan saudara. Ayo mau latihan, monggo latihan. Toh 6 jurusnya sama toh. Pengesannya juga sama, tidak usah menggagalkan. Rasa yang benar kamu salah. Tidak usah. Apalah tidak ada manfaat. Ya mungkin itu aja Mas Riswanto. Saya Mas Rohan ucapkan terima kasih. Tapi sebelumnya diminum dulu Mas Rohan. Nah ini minum kita ini. Nah ini salah satu produk koperasi kita ini. Ada AKM Air Karya Mukti. Nanti bisa kerjasama dengan organisasi, bisa saling kita coba. Ya. Kita coba lur. AKM lur. Air Karya Mukti. Ada manis-manisnya gitu ya. Ini kalau di lab kita 7,2 pH-nya tidak kalah dengan, maaf ya kita sebut yang sudah di pasar itu tidak kalah. Nah ini buat dulur-dulur ya di Bungo khususnya yang punya hajat, yang punya acara iya boleh, nanti kita cantumkan yang bisa dihubungi ya langsung ke KUD Karya Harapan Mukti bagian pemasaran. Ya, bagian pemasaran monggo lur ya. Mudah-mudahan nanti dia juga bisa jadi sponsor ya. Sponsornya bermanfaat lah, intinya bermanfaat untuk masyarakat di Bungo ini. Nah, Pak. Ya, terima kasih. Sama-sama.
kasih sudah diterima Mas Rohan. dengan baik di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah sampaikan tadi dapat berguna, ya, dapat didengar juga oleh dulur semuanya. Dan mudah-mudahan Bapak sehat Amin. selalu, Amin, ya, amin. sama keluarga, sehat selalu, panjang umur, ya, rezekinya Amin, tetap amin. bertambah, dan mudah-mudahan dapat menjalankan organisasi ini dengan baik, Pak, dengan baik, dengan ya tetap amanah, yang jelas tetap transparan seperti Siap. ini. Siap. Harapan Insya kami Allah, di insya bawah. Buat dulur-dulur jangan lupa di komen, di subscribe, di like juga, di share. Ikutin terus channel kami, dukung terus, ya. Mas Rohan ada yang disampaikan? Jangan lupa tetap kompak. Tetap kompak, khususnya cabang Bungo tetap kompak. Oke lur ya, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencaksilat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mas Fikri, Mas Rohan, sukses semuanya. Amin.